Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di hari ini, Selasa 29 November 2022. Kita akan mendengarkan permenungan yang dibawakan oleh Pater Lexi Kedi CMF. Dasar permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 21 sampai 24. Mari kita dengarkan bersama. Para sahabat insan yang terkasih, jangan lupa bersyukur. Mungkin itulah pesan yang ingin disampaikan Yesus kepada kita melalui cerita yang disampaikan penginjil Lukas kepada kita hari ini. Penginjil Lukas menceritakan tentang ucapan syukur dan bahagia Yesus dalam Roh Kudus kepada Allah Bapa atas karya-karya Sang Bapa Tuhan langit dan bumi yang telah berkenan menyatakan kepada orang-orang yang kecil dan lemah bahwa setan telah jatuh dan kalah, sehingga kerajaan Allah hadir dan berkuasa di bumi. Ada pertanyaan besar yang muncul dari bacaan ini, yaitu mengapa Yesus mengucapkan rasa syukur dan bahagianya kepada Bapa? Ucapan syukur dan bahagia yang Yesus sampaikan tentunya tidak datang dengan sendirinya. Pasti ada alasan mengapa Yesus menyampaikan ucapan syukur dan bahagia yang dirasakannya kepada Bapa. Untuk mengetahui apa yang terjadi serta latar belakang apa yang membuat Yesus bersikap demikian, yang dapat kita lakukan adalah melihat kembali teks sebelumnya, yaitu Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Dalam teks Lukas 10 17 sampai 20 membahas kembalinya ke 70 murid. Pada awal perikop dikatakan, kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Dalam 10 ayat 17 dari penginjil Lukas. Dari kalimat awal tersebut kita dapat menjawab bahwa Yesus menyampaikan ucapan syukur dan bahagia pada saat ke-70 muridnya kembali dari perutusan mereka. Mereka kembali dengan membawa hasil yang memuaskan. Mereka berhasil dalam misi perutusan mereka. Kegembiraan yang dirasakan oleh para murid, terutama karena setan-setan yang takluk kepada para murid dalam nama Yesus. Kisah-kisah kesuksesan para murid membuat Yesus turut merasakan sukacita dan kegembiraan serta kesuksesan mereka dalam menjalankan perutusan yang dipercayakan Yesus kepada mereka. Hal ini sangat wajar bagi seorang guru yang melihat muridnya pulang dan membawa sukacita dan keberhasilan. Tidak hanya itu saja, yang lebih menggembirakan karena banyak setan-setan takluk dan tunduk atas nama Yesus melalui para murid. Hal ini menandakan bahwa kerajaan Allah sudah hadir dan menang atas setan yang selama ini menjadi musuhnya. Yesus juga bersyukur atas kuasa yang diserahkan kepadanya dari Allah Bapa dan kepada para muridnya atas keajaiban-keajaiban yang mereka lihat, yaitu kalahnya setan dan berkuasanya kerajaan Allah di dunia. Selain itu, Yesus bersyukur karena segala hal besar yang dilihat, dialami dan dirasakan oleh para murid itu tidak terjadi kepada orang-orang bijak dan pandai. Semua terjadi dalam diri orang-orang yang kecil, sederhana, dan miskin. Semua terjadi melalui orang-orang yang berkenan kepada Allah sebagai penghiburan bagi mereka. Sebab segala yang Yesus miliki berasal dari Allah, sesungguhnya merupakan sebuah berkat dan rahmat yang tidak dirasakan oleh semua orang.
Para sahabat insan yang terkasih, Yesus sudah mengajarkan kita untuk menjadi orang yang tidak lupa dan alpa dalam bersyukur. Membiasakan diri untuk bersyukur merupakan hal yang sangat penting bagi kita sebagai umat beriman. Ada banyak hal yang patut kita syukuri dalam hidup ini. Kita dapat bersyukur atas rahmat kehidupan, bersyukur atas saudara-saudari yang ada di sekitar kita, bersyukur atas persahabatan dan pertemanan kita dengan sesama, bersyukur atas rezeki yang boleh kita terima dari hasil kerja keras kita, meskipun cukup hanya untuk 1 hari, dan bersyukur atas kehadiran orang-orang yang membantu kita untuk mengenal dengan baik Tuhan Sang Juru Selamat. Mengucap syukur atas segala yang terjadi inilah yang biasa Yesus ajarkan kepada kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang tahu bersyukur atas segala rahmat yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.